Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari Kholila dengan NIM 20031058. Saya akan mempresentasikan hasil identifikasi kearifan lokal yang ada pada daerah tempat tinggal saya, yaitu di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ada 3 poin yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, ada hari, tanggal, dan tempat saya observasi. Yang kedua, ada hasil observasi atau hasil penelitian. Dan yang ketiga, integrasi etnosains pada pembelajaran biologi. Yang pertama, hari, tanggal, dan tempat observasi. Saya melakukan observasi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, pukul 8 pagi sampai selesai. Saya melakukan observasi di tempat tinggal saya, yaitu Mungka, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Berikut hasil penelitian atau hasil identifikasi saya terkait kearifan lokal yang ada pada daerah tempat tinggal saya. Saya melakukan 2 jenis identifikasi kearifan lokal. Yang pertama, ada kearifan lokal tanaman obat, dan yang kedua, kearifan lokal makanan khas di tempat saya. Yang pertama, tanaman obat. Sama kita ketahui, kearifan lokal adalah bagian dari tradisi budaya yang dinamis. Kearifan lokal ini tercermin dengan adanya kebiasaan dan tradisi masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan obat-obatan dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tradisi ini menjadi pengetahuan tradisional yang sangat perlu dijaga dan dilestarikan. Pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tanaman obat diperoleh masyarakat melalui pengalaman atau coba-coba. Bisa juga melalui mimpi, dan ada juga melalui orang tua atau leluhur yang diwarisi secara turun-temurun secara lisan, sebatas dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi. Pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan obat merupakan warisan budaya bangsa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun sehingga tercipta berbagai ramuan obat yang berkualitas tinggi. Nah, saya melakukan identifikasi terkait 3 jenis tanaman obat, di antaranya obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, tanaman obat untuk pereda demam, dan tanaman obat untuk penyembuh luka. Yang pertama, ada bawang putih. Nah, bawang putih adalah bahan yang memiliki kandungan mangan, vitamin B6, vitamin C, zat besi, selenium, fosfor, vitamin B1, dan juga kalsium. Salah satu manfaat bawang putih yang dipercaya masyarakat Mungka adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Berikut cara masyarakat Mungka mengelola bawang putih untuk obat hipertensi. Yang pertama, kupas bawang putih secukupnya dan cuci bersih. Nah, iris bawang putih menjadi beberapa bagian dan masukkan ke dalam gelas. Kemudian, merebus air sampai mendidih, dan setelah mendidih, masukkan air ke dalam gelas yang berisi irisan bawang putih sebelumnya. Kemudian, minum airnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ada daun rambutan. Salah satu kebiasaan masyarakat Mungka dalam mengobati demam adalah menggunakan daun rambutan. Selain meminum air rebusannya, mereka juga mengompres badan saat demam menggunakan air perasan daun rambutan. Daun rambutan mengandung antibiotik yang dapat menurunkan demam pada tubuh yang diakibatkan oleh infeksi pneumonia, tifus, tiroid, dan lain-lain. Yang terakhir ada daun singkong. Nah, daun singkong merupakan daun yang mengandung serat dan zat besi. Selain dijadikan bahan makanan, masyarakat Mungka memanfaatkan daun ini sebagai obat luka. Mereka meyakini kandungan dalam daun tersebut dapat mempercepat pengeringan luka. Cara masyarakat Mungka memanfaatkan daun singkong untuk obat luka adalah dengan menumbuk kasar daunnya sampai airnya keluar. Airnya itulah yang akan dioleskan pada bagian tubuh yang mengalami luka. Yang kedua adalah kearifan lokal makanan khas. Sama kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku bangsa yang mana memiliki keanekaragaman olahan masakan yang menjadi ciri khas daerah tersebut atau sering disebut makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Budaya dan bahan pangan yang tersedia mengakibatkan pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Nah,
Saya mengidentifikasi 3 makanan khas yang ada di tempat saya. Yang pertama, ada rendang daun kayu, rendang talua, dan rendang runtiah. Rendang daun kayu. Rendang daun kayu atau rendang daun kayu adalah masakan tradisional yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. Rendang ini menjadi salah satu makanan khas masyarakat Mungka yang dikonsumsi sehari-hari. Rendang daun kayu berbeda dengan rendang pada umumnya yang berbahan dasar daging. Rendang ini justru berbahan dasar daun. Rendang ini biasanya menggunakan daun kakao, daun sendudu, dan ada juga yang menggunakan daun palangai. Cara pengolahannya sama dengan rendang biasanya. Yang kedua, yaitu rendang runtiah. Rendang ini merupakan varian rendang dengan bahan dasar daging sapi rebus yang disuwir memanjang. Dari segi peracikannya, rendang jenis ini memang tidak berbeda jauh dari rendang yang umum kita temui. Akan tetapi, karena karakteristik daging yang digunakan berbeda, rendang yang dihasilkan memiliki tekstur daging yang lebih kering dan renyah saat dikunyah. Hal ini membuat rendang jenis ini dijadikan makanan khas daerah. Yang terakhir ada rendang talua. Rendang telur ini berbahan dasar telur yang dimasak dengan bumbu rendang. Rendang telur yang dikenal di Payakumbuh bukan berbentuk telur bulat tetapi berbentuk keripik kering yang disertai bumbu-bumbu rendang. Rendang telur kering Rendang telur kering ini cocok untuk menjadi cemilan dan bisa juga dijadikan lauk makan bersama keluarga. Rendang ini mirip seperti keripik pada umumnya, bertekstur garing dengan baluran bumbu rendang sehingga bisa disimpan hingga 6 bulan. Bisa dimakan langsung atau dicampur dengan nasi. Nah, poin ketiga, ada integrasi etnosains pada pembelajaran biologi. Produk yang saya sampaikan sebelumnya terintegrasi pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 fase E. Nah, produk yang dibuatkan dapat berupa produk buklet, karena buklet merupakan media belajar dalam bentuk cetak yang didesain dengan unik dan menarik, memuat intisari materi pembelajaran, visualisasi yang lebih dominan dengan gambar yang jelas dan lebih fleksibel, sehingga mudah dibawa kemana saja karena ukurannya yang kecil. Buklet sebagai inovasi dalam pengembangan media belajar juga dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam menarik minat belajar siswa terhadap mata pelajaran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.